الدين يا رب يا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad Syukri, LCMA, untuk menyampaikan tausiah dan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bil khusus orang tua kita, guru kita, mursyid kita, yaitu ayahanda Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Matta'anullah bi tuli hayatihi wa nafa'anullah bi ulumhi fid dharain fi darid dunya wa daril akhirah. Amin Allahumma amin. Dan juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajjah Melani Laimena Suharli, Ibu Hajjah Dewi Motik Pramono, Ibu Hajjah Nita Yudi, dan tentunya seluruh peserta kajian online pada sore hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat, berkah, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya insyaallah kita akan selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjadikan kita dan seluruh anggota keluarga kita, kerabat kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pembahasan kita masih dalam kajian hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawiyah. Ya. Hadis keempat adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi sebelum itu ada, sebagaimana biasa, ada satu hal yang akan saya sampaikan terkait kajian atau cuplikan tausiah yang pernah dikirimkan pada kita oleh orang tua kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli kemarin, ya, bahwa di dalam video tersebut dikisahkan Al-Imam Syairazi rahimahullah ta'ala, ya, beliau adalah seorang ulama, penamaan ulama besar. Suatu ketika beliau diajak safar oleh orang tuanya bersama beberapa orang lagi yang mendampingi. Ya. Sampai di sebuah perjalanan, mereka tertidur, beristirahat, dan pada malam harinya, dari beberapa orang yang melakukan safar tersebut, hanya Imam Asy-Syairazi dan ayahandanya yang terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian Imam Asy-Syairazi berkata kepada ayahnya mengenai orang-orang yang masih tertidur dan tidak atau enggan untuk bangun mengerjakan sholat tahajud. Dengan perkataan, wahai ayahanda, dari sekian banyak orang yang ikut dengan kita, apakah mereka tidak tergerak hatinya untuk sekedar bangun mengerjakan sholat seperti kita? Apa jawaban ayahanda dari Imam Asy-Syairazi? Ini pesan moralnya adalah,
Jawaban beliau, jawaban ayahanda Imam Syairazi adalah, wahai anakku, seandainya engkau tetap tidur tadi, tidak bangun tahajud, maka itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau bertahajud. Kenapa? Karena para ulama-ulama terdahulu, mereka tidak menganggap bahwa ibadah mahdoh mereka, kecuali ibadah yang wajib ya, seperti sholat wajib, puasa wajib di bulan suci Ramadan, artinya ibadah-ibadah yang sunnah yang lain seperti sholat tahajud, sholat duha, itu bukan merupakan ibadah yang utama. Ibadah utama itu adalah berusaha menahan diri untuk tidak berkata jelek tentang orang lain, tidak menganggap jelek tentang orang lain. Nah, dengan perkataanmu seperti tadi, kata ayahanda Imam Syairazi, maka adalah lebih baik bagi kamu untuk kamu tidur. Karena ketika kamu tidur, kamu tidak akan mengucapkan perkataan seperti itu yang mungkin jika terdengar oleh mereka, maka mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa sakit hati dengan perkataan engkau. Karena menganggap bahwa dirimu lebih utama atau lebih baik timbang mereka yang sedang tertidur. Karena kamu mengerjakan sholat tahajud sementara mereka tertidur. Padahal perkataanmu yang seperti itu justru lebih buruk, ya, karena kamu memandang jelek orang yang tidak bangun untuk mengerjakan tahajud. Kalau perkataan daripada Gus Baha, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bisa menikmati beribadah dengan tenang, dengan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa ketika ada seseorang yang mereka tidak terbangun dari tidurnya untuk mengerjakan sholat tahajud, yang harus kita lihat adalah sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Sisi baiknya adalah pada saat mereka tertidur, mereka menikmati tidurnya sampai mereka tidak bangun tahajud. Yang harus kita lihat adalah bahwa pada saat mereka tertidur, mereka meninggalkan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena banyak dari saudara-saudara kita yang pada saat orang tertidur, mereka sedang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti di tempat-tempat di pub atau tempat diskotik dan lain sebagainya. Nah, sementara ketika kita sedang tertidur atau orang lain sedang tertidur, yang kita lihat adalah sisi baiknya bahwa pada saat ia tertidur, maka ia tidak melakukan perbuatan maksiat. Di situ beliau mengajarkan kepada kita cara memandang seseorang, jangan selalu dengan pandangan-pandangan yang negatif. Dan itu adalah ibadah yang lebih utama ketimbang ibadah-ibadah mahdoh sunnah yang lain seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya, sementara kita tidak mampu untuk menjaga hati kita dari merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini juga ada kaitan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini ada kaitannya dengan hadis yang sudah pernah kita bahas beberapa kali sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya. Ya, saya akan ulangi kembali secara sekilas hadisnya, bahwa di hadis ini pun Rasulullah mengawali dengan wawul qasam. Wawul qasam adalah dengan sumpah. Ya, Rasulullah mengatakan di awal hadisnya ini, "Fawallahilladzi la ilaha ghairu." Maka demi Tuhan, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada dua, kalau saya melihat ada dua klasifikasi daripada hadis ini. Itu bagian hadis yang pertama. Yang berikutnya kelanjutannya adalah wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Yang artinya di hadis ini setelah diawali dengan Rasulullah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan bahwa benar-benar akan ada sebagian orang di antara kalian yang sepanjang hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya malu bi amali ahlil jannah. Sehingga diibaratkan antara dirinya dengan surga tidak ada lagi jeda, nggak ada lagi pembatas antara dirinya dengan surga, karena sudah begitu banyak perbuatan baik yang ia lakukan, begitu banyak ibadah yang sudah ia lakukan. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi sayangnya takdir Allah seperti yang hadis sebelumnya sudah disampaikan juga, bahwa pada usia
40 hari ketiga manusia atau bayi di dalam kandungan ibunya, Allah perintahkan untuk meniupkan ruh, dan Allah perintahkan untuk menuliskan takdirnya. Ternyata orang yang tadi, yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan baik, perbuatan ahlul jannah, perbuatan ibadah, yang tertulis dari takdirnya pada saat Allah perintahkan malaikat tiupkan ruh dan takdir, tuliskan takdirnya, orang ini termasuk kategori ahlun nar. Ahlun nar, penduduk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amal kitab. Maka menjelang akhir hidupnya, sebelum dia meninggal dunia, maka ia akan melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dia melakukan perbuatan fasik ataupun dia melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir, atau dia melakukan kemurtadan daripada agama Islam. Maka kemudian dia meninggal dunia dia dalam keadaan su'ul khatimah, wayadkhulaha, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada juga di antara kalian, kata Rasulullah, orang yang sepanjang hidupnya selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Tapi yang sehingga antara dirinya dengan neraka tidak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi pembatas. Artinya orang ini mungkin diperkirakan akan masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata yang Allah tuliskan takdirnya adalah bahwa orang ini termasuk penduduk surga. Maka sebelum meninggal dunia, dia akan sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan sehingga ia meninggal dalam husnul khatimah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Pesan moralnya dua, ya. Pesan moral dari hadis ini bahwa yang pertama, ketika kita merasa diri kita banyak melakukan ibadah, banyak melakukan kebaikan, bukan berarti itu jaminan bahwa diri kita akan masuk ke dalam surga. Ya, yang menjamin diri kita masuk ke dalam surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tuliskan takdir kita. Ya. Jadi bagi orang-orang yang merasa dirinya banyak melakukan kebaikan atau banyak melakukan ibadah, tetaplah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyombongkan diri. Kenapa? Tidak ada yang tahu nasib di akhir kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sebaliknya, di hadis yang berikutnya tadi, pesan moralnya adalah jangan kita memandang remeh orang lain, memandang hina orang lain. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat tadi, bahwa di akhir hidupnya dia akan mati dalam su'ul khatimah. Kalau ternyata Allah tentukan takdirnya ia meninggal dalam husnul khatimah, Allah takdirkan ia masuk ke dalam surga, maka sebelum akhir hidupnya dia akan melakukan kebaikan sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tidak ada jaminan dari ibadah yang kita lakukan bahwa kita akan terjamin menjadi penduduk surga atau menjadi ahli surga. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa dirinya Rasulullah SAW tidak bisa menjamin bahwa ia adalah penghuni surga. Dia akan masuk ke dalam surga kecuali dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu ibadah Rasulullah seperti apa. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan juga di kajian 2 minggu sebelumnya, bahwa inna min lutfillahi ta'ala wa sa'ati rahmatihi anna inqilaban nas minasyarri ilal khairi katsir wa ma inqilabuhum minal khairi ila syarri fa fi ghayatin nudur wa nihayatil qillah wa la yakun illa liman asra 'alal kabair. Nah, dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, karena maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maha latifnya Allah Subhanahu wa taala, kejadian bahwa orang yang ahli ibadah meninggal dalam su'ul khatimah itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Orang yang sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan, melakukan perbuatan-perbuatan ahlul jannah, ketika ia meninggal, maka persentase meninggalnya ia adalah dalam husnul khatimah. Tapi tetap ada bagian kecil yang akan menyebabkan seseorang meninggal dalam su'ul khatimah, yaitu dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis ini adalah pesan moralnya yang tadi saya katakan, mengajarkan kepada kita untuk tetap tawadhu dengan ibadah dan perbuatan baiknya yang selalu kita lakukan.
Dan sebaliknya, ya, bahwa kejadian orang-orang ahlul maksiyah meninggal dalam husnul khatimah itu alhamdulillah banyak juga terjadi, sering terjadi. Makanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, bilang kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka orang-orang yang sudah kelebihan batas, berlebihan dalam perbuatan maksiatnya terhadap diri mereka, zalimnya mereka terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, dalam ayat yang lain Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni adalah ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan. Ya. Selain daripada itu, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Makanya jangan kita pernah berputus asa. Cuma kita perlu mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang bisa menyebabkan seseorang mati dalam su'ul khatimah. Nah, di dalam kitab ini dikatakan ada beberapa perbuatan yang akan menyebabkan seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa saja? Semuanya adalah termasuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa yang besar. Yang pertama dikatakan di kitab ini, at-tahawun bis-shalah ayat takasul an fikriha. Yang pertama, yang bisa menyebabkan seorang meninggal dalam su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka meremehkan sholat. Bukan orang-orang yang suka meninggalkan sholat, tapi orang-orang yang suka meremehkan sholat. Ya, dianggapnya sholat itu tidak penting. Dia mundur-mundurkan waktu sholatnya sampai kemudian terlewat waktu sholatnya. Ya, ini adalah perihal pertama atau perbuatan dosa pertama yang bisa menyebabkan seorang meninggal dalam su'ul khatimah. Makanya kita perlu perhatikan, sangat perlu kita perhatikan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita agar memandang bahwa sholat adalah perbuatan yang sangat besar, perbuatan baik yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu hadis yang mengatakan itu, bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah shalah. Ya, yang pertama kali akan disisa pada hari kiamat adalah sholat. Seandainya Allah terima sholat kita, maka Allah akan terima amal-amal ibadah kita yang lain. Artinya sholat kita baik. Nah, seandainya sholat kita buruk, kita sering remehkan, kita sering tinggalkan, atau kita sering akhir-akhirkan waktunya, kita ulur-ulur waktunya, kita tidak mengerjakan sholat di awal waktu karena kita meremehkan, ya, Allah tidak terima sholat kita, maka Allah tidak akan terima amal-amal perbuatan kita yang lain. Wal-iyazubillah. Jadi yang pertama, perbuatan dosa yang bisa menyebabkan seorang meninggal dalam su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka meremehkan sholat mereka, yaitu sholat-sholat wajib. Atau bermalas-malasan mengerjakannya. Malas-malasan, dibangunin malas mengerjakannya, diulur-ulurkan sampai akhir waktunya. Yang kedua, syurbul khamar, minum minuman keras. Saya yakin insya Allah semua yang hadir dalam kajian Zoom ini adalah masuk kategori orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk menghindari daripada minum minuman keras. Yang ketiga, wa'adal muslimin, orang-orang yang senang nyakitin perasaan orang lain. Seperti tadi, ya. Kenapa tadi saya sampaikan kisah yang sempat di-share oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad Suharli, kalau nggak salah kemarin, ya, tentang kisah Imam Asy-Syairazi, bahwa perkataannya dia dengan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa? Apakah nggak ada yang tergerak hatinya dari sekian banyak orang ini untuk mau bersujud, mau mengerjakan sholat tahajud? Itu perkataan atau perbuatan yang bisa menyakiti orang lain. Itu dalam hal yang seperti itu, apalagi dalam perkataan-perkataan yang lain atau perbuatan ghibah kita, ya. Ketika kita melakukan perbuatan ghibah, maka itu kita sedang menyakiti orang lain. Menyakiti apa? Menyakiti perasaan hati. Nah, ketika ia dengar bahwa dirinya perbuatan buruknya atau sikap jeleknya sedang dibicarakan kepada orang lain, maka dia akan merasa sakit hati, dia akan merasa tidak senang. Nah, ini adalah perbuatan yang bisa menyakiti orang lain. Perbuatan seperti ini adalah termasuk perbuatan
yang kategorinya bisa menyebabkan kita meninggal dalam su'ul khatimah wal iyaz. Yang keempat, wa uququl walidain. Nah, ini harus jadi perhatian juga untuk orang-orang tua yang memiliki anak-anak generasi milenial zaman sekarang, ya harus diperhatikan. Kenapa? Karena zaman sekarang di sekolah-sekolah sudah mulai sangat kurang sekali pelajaran tentang etika, tentang akhlak, pelajaran tentang budi pekerti. Kita sebagai orang tua harus memberikan pemahaman kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus bersikap baik dalam bertutur kata, dalam bersikap kepada kedua orang tua mereka. Kenapa? Karena uququl walidain, durhaka kepada orang tua, nyakitin perasaan orang tua, bahkan membentak-bentak orang tua, apalagi sampai menyakiti fisiknya, itu termasuk perbuatan durhaka yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam su'ul khatimah. Dilanjutkan di dalam kitab ini, kisah yang sering kali kita dengar dan akan saya sampaikan kembali, ya. Waruya anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna hahuna ghulaman qad ihtadara." Ya Rasulullah, ada seorang anak muda yang sedang ihtadar. Ihtadar itu menjelang ajalnya, sakaratul maut. Fayuqalu lahu qul la ilaha illallah fala yastati ayyakulaha. Ya Rasulullah, ada seorang anak muda yang lagi sekarat, sakaratul maut, tapi ketika diajarkan kalimat tauhid kepadanya, dia tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Tidak keluar dari lidahnya kalimat la ilaha illallah. Qala alaysa kana yaquluha fi hayati. Kata Rasulullah kepada orang yang datang tadi, apakah orang tersebut tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sepanjang hidupnya? Maka dikatakan oleh pemuda tadi, bala. Padahal anak muda ini adalah anak muda yang taat. Dia senang, gemar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fama mana'ahu minha inda mautihi. Maka Rasulullah kembali bertanya kepada anak muda tadi. Terus apa yang menyebabkan orang tadi, anak muda ini, tidak mampu mengucapkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah? Fanahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu hatta atal ghulam. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabatnya tadi bangun dan mendatangi orang yang anak muda yang sedang sakaratul maut tadi. Qala ya ghulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah yang sudah mengajarkan atau membimbing kalimat la ilaha illallah. Maka anak muda yang sedang sakarat tadi mengatakan dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Walima, kenapa sebabnya? Rasulullah pun merasa heran. Maka qala li'aquq walidati. Si anak muda tadi menjawab, karena ketika hidup aku pernah membuat sakit hati orang tuaku. Aku pernah berbuat durhaka kepada orang tuaku. Qala ahiyatun hiya. Maka Rasulullah berkata kembali kepada si anak muda tadi, apakah ibunya masih hidup? Apakah ibu kamu masih hidup? Qala na'am. Benar, ibuku masih ada, ibuku masih hidup. Arsilu ilaiha. Maka diutuslah orang untuk menemui ibu tadi. Faja'athu, maka datanglah si ibunya, si ibu anak yang sedang sakarat ini, sedang akan meninggal dunia. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada ibu tadi, abnuki huwa, apakah anak ini adalah anak kamu, wahai ibu? Maka ibu tadi menjawab, qalat, na'am, iya, dia anakku. Qala, maka Rasulullah berkata lagi, ara'aiti law anna naran ujjihat law ara'aiti law anna naran ujjijat faqila laki illam tashfa'i fihi fadzaqnahu fi hadin nar. Kata Rasulullah. Rasulullah memerintahkan para sahabat itu untuk kumpulin kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar pemuda tadi. Sambilan Rasulullah berkata kepada si ibunya tadi, apakah kamu rela kira-kira anak kamu ini kalau dibakar di depan kamu? Maka kata ibu tadi,
Aku tidak akan tega pada anakku walaupun ia pernah berbuat durhaka kepada aku. Faqalat idzan kuntu asfa'u. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mau anak kamu dibakar, maka berikanlah syafaat. Maksudnya maafkanlah ia. Maka si ibu tadi mengatakan, kalau begitu aku maafkan dia. Qala fa asyhidillah wa asyhidina bi annaki qad raditi. Maka bersaksilah kepada Allah dan saksikan kepada kami semua bahwa engkau sudah ridha kepada anak kami. Maka ibu tadi mengatakan qad raditu an ibni. Sekarang aku sudah ridha dengan anak aku. Faqala ya gulam qul la ilaha illallah. Maka Rasulullah bimbing anak tadi lagi mengatakan la ilaha illallah. Faqala la ilaha illallah. Akhirnya anak tadi mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi penghalang dirinya dari bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah adalah perbuatan buruk dirinya kepada ibunya ketika ibunya masih hidup. Dan ada satu lagi, ya, tapi tidak termaktub dalam kitab ini, bahwa di antara perkara atau perbuatan yang bisa menyebabkan seorang itu sulit untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah, ini perbuatan atau perkara yang mungkin sebagian orang menganggapnya perkara yang sepele. Apa? Di dalam hadis itu Rasulullah katakan bahwa orang yang ketika berkumandang azan, lagi ada azan, kemudian jangankan dia mengucapkan atau menjawab panggilan azan tersebut, dia abaikan, bahkan dia berbicara. Ya, dia berbicara dan tidak mengindahkan panggilan azan tersebut. Ngobrol, kadang kita seperti itu, kalau lagi asik ngobrol, ada azan, kita suka tidak abaikan azan itu. Kita suka tidak indahkan, kita abaikan panggilan azan tersebut. Kita tidak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada kalimat la ilaha illallah. Kita diamkan, maka ternyata perbuatan ini bahkan bukan hanya kita diamkan, kita malah berbicara dengan teman kita. Atau mungkin ketika di televisi ada tayangan azan, malah kita matikan. Kita tidak berusaha untuk dengarkan. Kalaulah kita tidak mampu untuk menjawab panggilan azan tersebut, diamlah untuk kita dengarkan panggilan azan tersebut. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tipe orang-orang yang seperti ini, ketika ada panggilan azan, dia malah mengabaikan, dia berbicara dengan temannya dan lain sebagainya. Ketika akhir hidup orang yang seperti ini, Allah akan jadikan lidahnya itu keluh, lidahnya itu kaku, sehingga tidak mampu melafazkan kalimat la ilaha illallah. Wal iyazubillah. Berapa kali kita sudah melakukan perbuatan yang seperti ini? Ya, mudah-mudahan dengan kajian pada sore hari ini bisa membuka mata dan hati kita. Insya Allah setiap kali ada panggilan azan, kalau memang kita belum mau untuk menjawab panggilan azan tersebut sesuai dengan panggilan-panggilannya dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, diamlah kita, diam aja, kita dengarkan saja panggilan azan tersebut. Kemudian kajian berikutnya adalah, nah, ini adalah nasihat-nasihat dari para ulama kita. Ada beberapa perkara atau ada beberapa doa, ada beberapa ayat Al-Quran yang seandainya kita baca, maka itu bisa paling tidak akan menjaga keimanan kita, sehingga kita tidak meninggal dalam su'ul khatimah. Ya, artinya perkara-perkara yang bisa insya Allah bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa saja? Nah, kita mulai dari yang pertama. Qala Abu Idris Al-Khawlani sa'altu Sayyid Al-Khidir. Ada seorang ulama yang bernama Abu Idris Al-Khawlani. Beliau berkata kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, Fakultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Abu Idris bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya Nabi Allah, ayu amalin idza amilahul abdu amanahullahu alal iman. Perbuatan apa, amal apa yang jika dikerjakan oleh seseorang maka akan menjadikan keamanan dirinya daripada imannya, terjaga imannya, tidak meninggal dalam su'ul khatimah. Faqala li, maka Nabi Allah Idris alaihissalam berkata, adraktu mi'ata alfi nabiyyin. Aku mengenal lebih dari 100.000 nabi.
Jadi Nabi itu bukan cuma 25 yang seperti yang kita kenal. Nabi itu jumlahnya ratusan ribu banyaknya. Nah, ini kata Nabi Idris alaihissalam, kata Nabi Khidir alaihissalam, aku mengenal 100.000 nabi, wasa'altuhum an istimali syai'in ya'manul abdu bihi min salbil iman. Aku tanya satu persatu para nabi tersebut, perbuatan yang bisa memberikan keamanan dari tercabutnya iman dari diri seseorang. Falam yujibni ahadun min, enggak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan aku, kata Nabi Idris. Hatta ijtama'tu bi Muhammadin. Dan itu keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ratusan ribu para nabi yang ditanya, cuma satu nabi yang menjawab, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an zalika. Fasa'altuhu an zalika. Aku bertanya kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala hatta as'ala Jibril an zalika. Dan Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril. Fasalahun zalika faqala hatta as'alu rabbal izzati. Dan ternyata malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 100.000 enggak ada yang ngasih jawaban, cuma Rasulullah yang memberikan jawaban, itu pun jawabannya Rasulullah bertanya dulu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, aku tanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbal Izzati. Fasa'ala Jibril ar-Rabbal Izzati an dzalika faqala Allahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berarti ini hadisnya adalah hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis tersebut, man wazaba ala qiraati ayatil kursi. Ini boleh dicatat. Ya, boleh dicatat satu persatu karena ini ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang insya Allah ikhtiar kita bisa menjaga iman kita, tidak tercabut iman kita. Mudah-mudahan bisa membawa kita kepada husnul khatimah. Ini ayat ini sering kita baca dan insya Allah kita semua hafal. Apa? Nah, disampaikan di dalam hadis ini, man wazaba ala qiraati ayatil kursi. Orang yang senantiasa mendawamkan, selalu mengistiqomahkan, selalu dia baca. Apa yang pertama? Ayatul kursi, baca ayat kursi. Kemudian wa amanar rasulu. Nah, ini akhir daripada surah Al-Baqarah ayat 285 ila akhir surah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat kursi, kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian baca syahidallah, ini surah Ali Imran ayat 18. Jadi ayat kursi, akhir daripada surah Al-Baqarah, kemudian ada surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa. Sampai kepada kalimat atau ayat innad dina indallahi Islam. Sampai pada ayat itu. Nanti bisa dicatat. Pertama ayat kursi, yang kedua akhir surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran ayat 18, syahidallah itu. Kemudian surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ila qaulih ta'ala bi ghairi hisab, sampai kepada ayat bi ghairi hisab. Surah Ali Imran ayat 26. Ya. Surah Ali Imran ayat 27 yang bi ghairi hisabnya itu surah Ali Imran ayat 27. Jadi Ali Imran ayat 26 dengan surah Ali Imran ayat 27 yang dibaca. Kemudian suratul Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas, baca muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa Fatihatul Kitab. Terakhir baca Al-Fatihah. Atiba kulli sholatin. Tiap habis sholat 5 waktu, baca ayat-ayat ini. Selesai kita sholat, zikiran, kita baca ayat kursi yang pertama.
Yang kedua kita baca amana rasul bima unzila ilaihi rabbil mu'minun sampai ayat yang terakhir. Kemudian dilanjutkan baca surah Ali Imran ayat 18 syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim inna dina indallahil islam. Kemudian baca surah Ali Imran ayat yang tadi surah Ali Imran, yang inna dina indallahil islam itu surah Ali Imran ayat 19. Jadi Ali Imran itu ada dua, ayat 18 dengan ayat 19. Ya. Kemudian surah Ali Imran ayat 26 dengan ayat 27. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ini surah Ali Imran ayat 26 dengan 27. Nah, setelah itu baca suratul Ikhlas, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan suratul Fatihah. Tiap kali habis salat kita baca. Maka insya Allah biqudratillahi ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa membawa kita kepada akhir hidup yang husnul khatimah. Nah, ini dari hadis qudsi, artinya udah nggak dipertentangkan lagi. Yang sulit adalah kita mau wazabah, kita mau memudawamahkannya. Senantiasa kita baca, tiap kali habis salat kita baca, tiap kali habis salat kita baca. Maka ikhtiar ini bisa membawa kita kepada kematian yang husnul khatimah. Wa qala al-Hakim at-Tirmizi. Nah, kemudian masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi. Ya. Wa qala al-Hakim at-Tirmizi. Saya skip dulu. Ada perbuatan lain yang mungkin lebih mudah untuk kita lakukan, ya, karena waktunya tinggal 4 menit. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini perkara yang kadang kita anggap remeh juga. Tapi insya Allah bisa kita kerjakan karena ini lebih mudah. Ya. Dan perkara ini bisa membawa kita kepada kematian yang husnul khatimah. Kata Rasulullah, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya. Artinya wudunya itu enggak keburu-buru. Ya, rukun-rukunnya ditunaikan, yang wajibnya juga ditunaikan, yang sunnahnya bahkan ditunaikan juga. Ya, semua seperti wudu yang biasa kita kerjakan. Jangan terburu-buru, jangan sambil ngobrol wudunya. Kita berusaha wudu dengan baik. Fa ahsanal wudu, kata Rasulullah. Summa qala, kemudian selesai berwudu, jangan lupa berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kan doa yang insyaallah kita sudah hafal sebagian besar dari kita, ya. Saya ulangi doanya. Man tawaddo'a fa ahsana wudu tsumma qala, barang siapa berwudu dengan baik kemudian setelah selesai wudu dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada kelanjutan lagi kalau yang hafal tulis. Waj'alni min ibadikas sholihin. Biasanya kita selesai sampai itu. Tambahkan, ya, doa, biasanya doa dibaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi gabungan antara doa yang habis wudu yang biasa kita baca dengan doa kafaratul majlis. Ya, ditambahkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba birikin, maka dia akan terbebas dari mati dalam su'ul khatimah. Dua perkara ini kalau kita bisa amalkan dan kita bisa istiqomah mengerjakannya, maka insya Allah mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita bisa meninggal dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah jam 4.59 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau yang berikutnya insya Allah sudah berangkat pada hadis yang kelima. Jadi cukup lama kita membahas tentang hadis yang keempat ini karena memang
perlu pembahasan yang berkali-kali agar melekat di hati dan pikiran kita, ya, bahwa sebagai umatnya Rasulullah SAW, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita sudah banyak melakukan kebaikan, tetaplah ke dalam ketawaduan. Jangan pernah menyombongkan diri. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu takdirnya Allah Subhanahu wa taala menentukan kita dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ada kemungkinan seperti itu dan sempat terjadi, dan banyak kisah-kisah mengenai. Ada beberapa kisah yang mengenai. Dan sebaliknya, ketika kita melihat ada orang lain yang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kebaikan, justru banyak melakukan perbuatan maksiat, tetaplah jangan kita pandang hina mereka. Kenapa? Karena siapa tahu justru takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan bahwa orang tersebut meninggal dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Syukri yang telah menyampaikan tausiah dan ilmu yang sangat luar biasa, bermanfaat sekali. Semoga kita dapat mengamalkan yang disampaikan oleh beliau. Amin. Amin. Selanjutnya kami mohon kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Syuharli, untuk memberikan ilmu-ilmu kembali kepada kita, sekaligus mengajak kita untuk wirid zikir dan doa. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita kembali dalam pengajian. Sebelum saya lupa, insya Allah hari Rabu depan saya akan berangkat umroh, berarti minggu depan kita nggak ada pengajian. Pulang umroh, saya ada 2 minggu di Jakarta, saya akan kembali berangkat lagi umroh tanggal 14 Februari insya Allah. Itulah pekerjaan yang harus saya lakukan, karena saya juga harus cari nafkah. Supaya tidak minta-minta ke orang dan tidak mengharapkan pemberian orang, tidak pernah akan mengharapkan pemberian orang. Nah, Bapak Ibu anak sekalian, besok kita akan masuk di bulan Rajab. Rajab ini adalah salah satu bulan yang bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan, sudah kita bahas minggu lalu. 3 berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya Toraga Mencar, ini bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan haram di mana Allah melipat gandakan amal anak Adam di bulan-bulan ini. Seluruh hari di bulan haram itu luar biasa, lebih utama dari di hari-hari yang lainnya. Tapi di hari-hari di bulan-bulan ini pun ada hari-hari yang menonjol. Yang menonjol diantaranya setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan menonjol lebih menonjol daripada hari lain. Kemudian di setiap bulan itu ada gumbal-gumbalnya. Kalau Muharram itu gumbalnya itu Asyura. Tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu kalau puasa di situ nilainya tinggi sekali. Setingkat dengan 2 tahun puasa. Tanggal 9 setahun puasa. Kalau Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu lebih menonjol daripada hari-hari Dzulhijjah yang lain. Sarankan kita puasa kalau kita kuat di hari-hari itu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya sama seperti setahun puasa. 9 Dzulhijjahnya sama dengan 2 tahun puasa. Luar biasa itu hari-hari, kecuali kalau 10 Dzulhijjah kita nggak boleh puasa. Kita tidak boleh puasa di hari-hari tasyrik dan di 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari sedang melontar. Di hari-hari lain kita boleh puasa. Dilarang juga kita menetapkan puasa setiap hari Jumat. Minggu ini Jumat, minggu depan Jumat, minggu depan Jumat, kita nggak boleh. Harus ada temannya gitu. Dalam seminggu ada temannya gitu. Kalau yang lain-lain mau puasa setiap hari pun boleh. Yang bilang nggak boleh itu Wahabi. Wahabi yang bilang nggak boleh. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Padahal kata Nabi, Idza amartukum bikam, itu benar. Idza amartukum bi amrin fa'tu minkum mastata'tum. Apabila saya perintahkan kamu dengan sesuatu, kerjakanlah semampu kamu. Kalau Nabi mencontohkan cuma puasa Senin Kamis, ya itu cuma contoh standarnya. Kalau orang mampu lebih dari itu, silakan. Asal kita ingat bahwa
Ada hak-hak lain yang harus penuhi. Badan kita punya hak, harus jaga kesehatan. Keluarga kita punya hak, istri kita punya hak untuk digaulin. Iya, banding-banding lah, imbang-imbang untuk ibadah kepada Allah, semuanya harus seimbang. Yang saya mau bilang, bulan Rajab ini bulan yang luar biasa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuatnya, semampunya. Kalau kuat setiap hari puasa, puasa meskipun tidak dianjurkan. Kalau masih muda-muda jangan. Nanti kehilangan keinginan gaulin suami istrinya. Ya, seminggu 4 kali oke. Seminggu 3 kali oke. Senin, Kamis, Jumat itu oke, sudah bagus alhamdulillah. Kalau menurut saya nyaris tidak mungkin orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Nyaris tidak mungkin. Kenapa begitu, Kiai? Karena puasa itu rem yang sangat pakem sekali untuk menahan nafsu. Sementara nafsu inilah sesuatu yang dikendari oleh setan. Setan mengendarai nafsu orang supaya orang itu kecebur ke neraka jahanam. Supaya orang itu berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditipu-tipu oleh setan. Udah nggak apa-apa, kerjain aja. Apa besok kita umroh juga bersih lagi. Allah ampunin lagi dosa kita. Terus diulur-ulur dikasih hal-hal seperti itu. Akhirnya orang mencampur adukan perbuatan baiknya dan perbuatan jeleknya. Itu tipuan setan. Tidak ada seorang wali Allah nggak puasa, itu nggak ada. Dan mereka tuh kan saya gaul loh mereka, jadi saya tahu. Kita puasa cuma dari subuh sampai maghrib. Mereka puasa tuh kadang-kadang 2 hari, kadang 3 hari. Kadang puasa hari Kamis, 2 hari Jumat. Seperti seingatnya aja gitu. Seperti itu mereka puasa. Begitu ketatnya mereka menjaga diri mereka. Badannya kurus, kecil sekali. Mukanya bercahaya. Diam, tapi dalam diamnya tuh dia bisa lihat, bisa baca hati orang gitu. Namanya Soeharli, rumahnya di sini. Dia matinya dia baca kita. Kita para wali Allah. Kita jauh banget dari mereka. Paling tidak kita punya acuan bagaimana kita dalam hidup kita melakukan supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu Ustaz Sukri sudah mengajarkan di antaranya kasus kita jaga tauhid. Menurut kita yang paling banyak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kita gitu. Opposing orang perlu diomong, ojo diomong. Itu omongan saya ingat terus, omongan sejak tahun 82, omongannya Mbah Kiai Mangli itu pada waktu saya udah cerita kali ya, saya lagi tahun 82 berangkat sama beliau sampai di Kudus tuh. Oh, di halaman rumahnya tuh orang penuh rebutan cium tangannya. Dan satu kiai besar, nggak usah disebut dari mana, atau disebut saya tahu nih, oh rupanya dia orangnya, dia terkenal kiai besar. Oleh beliau Kiai Mangli dihormati, ajak masuk ke rumah. Besoknya kita pergi biasa, kalau saya di sana kita pergi entah kita ke Sunan Muria, entah kita ke Sunan Kudus gitu. Waktu si kiai besar masuk ke mobil saya, dia bilang, mobilnya bagus ya. Berapa ini harganya? Itu mobil baru saya beli, itu mobil Mercy. Itu Mbah Kiai Mangli marah. Sing orang perlu diomong, coba diomong katanya. Apanya tanyanya harga? Mau beli juga enggak. Segitunya mereka menjaga mulutnya tuh. Sampai nanya yang enggak ada gunanya tuh. Jadi kerjain. Ini mulut dikasih Allah buat ibadah kepada Allah. Jangan untuk dipakai hal-hal yang tidak ada gunanya. Di antara indahnya Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Gimana hadisnya hari min husnil islami mar'i tarkunu ma ya'mun. Dan indahnya Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ngomong tuh nggak usah ngomong kalau nggak ada manfaatnya gitu. Akhirnya kita keceburkan neraka jahanam. Tadi itu seperti ceritanya Ustaz Sukri tadi. Kalau kita perlu ngomong, kita ngomong. Kalau nggak, diam aja. Jadi ada santri saya perempuan bilang, Yai, saya lagi nangis, saya lagi kangen sekali sama Rasulullah. Tiba-tiba saya melihat penampilan beliau. Beliau nak tampil pakai rambutnya agak panjang sedikit, wajahnya bercahaya. Apakah dia Rasulullah, Yai? Dia tanya seperti itu. Kalau kamu tanya apakah dia Rasulullah, berarti dia bukan. Kenapa begitu, Kiai? Karena kalau kamu ketemu Rasulullah, kamu langsung tahu. Rohani kita Rasulullah, ini Rasulullah, kita langsung tahu. Nggak usah nanya, kita langsung tahu. Tapi waktu itu saya nanya, Kiai, menyenangkan Rasulullah, beliau ngangguk. Kalau gitu betul Rasulullah. Karena Nabi itu, jin tidak bisa, setan tidak bisa meniru, dua yang tidak bisa ditiru. Satu Rasulullah, kedua gurunya. Yang lain biasa ditiru. Bisa tampil sebagai saya Abdul Qadir Jailani, saya lah Nabi Khidir, dia bisa. Tapi dia tidak bisa meniru Rasulullah dan meniru gurunya. Kejar dengan kecintaan kepada Nabi dan kita akan ketemu Rasulullah. Saya udah bilang kepada Nabi, anak saya mencium tangannya Rasulullah. Tidak dengan ujub saya mau bilang, saya kenal beliau gitu. Ada lagi Wahabi yang bilang, apa itu cium tangan? Ada tuh dalam Islam ajaran cium tangan tuh. Mana ada cium tangan? Saya demi Allah biar saya nggak bangun dari kursi saya. Kalau saya berdusta. Saya ketemu Rasulullah, beliau ngulur tangan beliau untuk saya cium. Beliau yang ngulur tangannya untuk saya cium tangan beliau. Antum ngarang-ngarang katanya cium itu nggak ada budayanya. Antum, ya sekarang lagi dibilang katanya itu salat
tasbih itu nggak ada dalilnya. Wah, diviralkan kemana-mana, salat tasbih itu nggak ada dalilnya gitu. Ya antum pegangan dalil cuma dari hadis, itu bekal antum dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh banget gitu. Sementara antum tidak punya bekal yang satunya lagi, bekal yang ilmu yang Rasul ajarkan kepada para sahabat utama beliau, Abu Bakar, Ali, Umar, di belakang hari pecah menjadi tarekat yang sangat banyak. Apa yang diajarkan? Ya ini untuk orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Yang di belakang hari pecah menjadi tarekat yang sangat banyak kali, ratusan tarekat. Kalau antum cari di situ ada dalilnya. Dalil tawasul, dalil salat tasbih, ada dalilnya di situ. Karena apa? Karena mereka para wali Allah di antaranya. Kalau antum melihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada sebuah hadis. Ada komentar orang berkomentar, ini hadis dhaif. Si ini tuh orangnya tidak terpercaya. Yakinilah apapun yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pasti benar. Kenapa? Karena orang-orang sekelas Imam Ghazali, beliau itu sanggup bertanya langsung kepada Allah. Langsung bertanya, ya Allah, ini sahih apa enggak? Kenapa begitu? Saya tahu kita yang peruntulan kadang-kadang masih bisa. Kita peruntulan masih bisa. Karena kita punya hubungan langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum Wahabi kan nggak kenal. Antum kenal Allah cuma di mulut aja, di bibir aja. Tuhan saya Allah segitu aja kan. Antum tidak cinta kepada Allah, nggak kenal kepada Allah. Antum salat sembari ngelamun. Saya betul kan? Coba di bawah sumpah antum bilang salatnya khusyuk, nggak mungkin, mustahil. Mustahil ada Wahabi bisa salat khusyuk, seluruh Wahabi dari mulai belengkotnya sampai yang paling bawah, mustahil. Kenapa? Karena mereka tidak cinta kepada Allah. Karena untuk cinta kepada Allah, dia harus kenal kepada Allah, harus ma'rifat kepada Allah, harus kenal kepada Allah, baru dia akan cinta kepada Allah. Dan mereka tidak pernah membahas ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu adanya dalam kita, dalam garis tarekat. Di situ kita membahas bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bisa punya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para wali Allah semuanya mereka bisa. Saya sih bukan wali Allah aja, saya nggak bisa. Kadang-kadang aja kalau ditanya dijawab itu. Cuma kadang-kadang. Kalau mereka tuh sanggup, jadi kita tahu. Kita tahu apa yang mereka katakan itu pasti benar. Di samping semua dalil ibadah kita di Taurat itu pasti benar gitu. Itu mengantarkan kita kenal kepada Allah, mengantarkan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengantarkan kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Nabi. Wahabi itu nggak cinta sama Nabi. Bisa mereka pergi umrah nggak ke Madinah? Bisa tuh mereka pergi umrah nggak ke Madinah. Itu kan nggak cinta ke Rasulullah. Padahal Nabi sudah berkata, gimana tadi hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi wa walidihi wa lidhi ajmain. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa lidhi ajmain. Belum sempurna iman kamu, kata Nabi, ditafsirkan belum sempurna. Padahal la yu'minu ahadukum itu harusnya tetap diartikan sebagai tidak beriman kamu. Tidak beriman seorang dari kamu. Kita menafsirkannya tidak sempurna iman kamu. Sebelum kamu cinta kepada saya, kata Nabi, lebih dari anak kamu, lebih dari bapak kamu, lebih dari semua manusia. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq masih bilang, saya cinta kepada panjenengan Rasulullah lebih daripada cinta saya pada semua manusia, kecuali diri saya sendiri. Kalau itu belum sempurna iman kamu. Oh, ya, kalau gitu saya cinta pada panjenengan lebih dari diri saya sendiri, kata Abu Bakar As-Siddiq. Sepertilah kecintaan kita kepada Nabi. Kalau kita cinta ke Nabi, tandanya adalah kalau kita ke Madinah, kita harus sejarah ke Rasulullah. Dia bilang, salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan beliau menjawab itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan wajiblah syafaat kepada Rasulullah. Dan kalau kita cinta kepada Nabi, kita salawat buat Nabi. Jangan cuma di dalam salat aja kita salawat. Ya Allah, ya Allah. Harus setiap kali salawat itu jadi bagian dari hidup kita. Menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Kita ciumin tangan Nabi. Terus kita ciumin tangan Rasulullah. Insyaallah kita akan ketemu Rasulullah. Kita akan lihat sebuah pribadi yang penuh harisma. Pribadi yang luar biasa. Ya, jadi bulan Rajab ini kita ibadah sekuatnya. Tapi coba ini kisah bagus sekali. Nabi pernah bercerita tentang seorang pendeta Bani Israel. Sudah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Setiap hari dia puasa. Dia buka puasa cuma minum air putih dan makan delima satu. Dia tinggal di sebuah pulau dikelilingi lautan. Nggak ada orang lain tinggal di situ kecuali dia. Nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak. Cuma ada pohon delima setiap hari berbuah satu. Jadi kalau dia puasa, dia minum air putih, dia makan delima satu. Udah puasa lagi. 500 tahun tuh dia kerjakan. Malaikat bilang kalau saya lihat tuh pulau, saya lihat lagi sujud. Kemudian Allah mewahyukan, sampaikan kepada dia, masukkan ke dalam surgaku dengan rahmat, masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Dia nggak mau. Masukkan ke dalam surga dengan amal saya. Saya pantas dong masuk surga, 500 tahun ibadah puasa tiap hari, makan cuma delima satu, minum cuma air putih, nggak punya istri, nggak punya keluarga. Saya pantas dong masuk surga. Kata Allah Ta'ala, kalau gitu kita timbang amalnya, berapa sih banyaknya amalnya.
Setelah ditimbang, amal 500 tahun tentu aja berat sekali. Wah, berat sekali. Tapi di sisi timbangan yang lain, Allah mengatakan nikmat. Nikmat dengan sebab dia punya mata. Setelah ditimbang, nikmat punya mata lebih berat dari ibadat 500 tahun. Kata Allah Ta'ala, masukkan ke dalam neraka. Amalnya belum cukup. Baru saya timbang pakai nikmat punya mata. Belum saya timbang pakai seluruh nikmat. Baru dia bilang, masukkan saya dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Kata Allah Ta'ala, silahkan masuk. Kata Allah Ta'ala, keluar dengan rahmat saya. Tadi Ustaz Sugri sudah menyampaikan hadisnya. Bahkan Rasul bersabda. Beliau bersabda, "Khul jannah bi amali ila bi rahmatillah." Saya aja nggak bisa masuk surga dengan amal saya. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, jangan bergantung pada amal kita. Ini bulan Rajab nih, wah saya puasa sebulan penuh, kita gantungin amal. Amal kita nggak bisa digantungin. Amal orang 500 tahun yang bisa digantungin. Lalu bergantung kepada apa kita? Bergantung pada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita gantungin. Kalau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah. Kalau Tuhan yang Maha Welas, Maha Asih. Itulah yang kita gantungin, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung pada amal kita. Kita beramal, kita nggak cari pahala. Nggak usah dikasih pahala, ya Allah, buat apa dikasih pahala? Asal engkau ridho aja sama saya. Yang cemburu saya ke dari jahanam, saya nggak mau. Saya nggak mau saya masukkan disiksa dalam kubur, saya nggak mau ya Allah, saya nggak mau. Saya mau dikumpulkan di akhirat nanti bersama Rasulullah. Saya akan baris di belakangnya, saya akan pegangin ujung jubahnya terus. Kalau saya dikasih pahala, saya akan kerjakan apapun semampu saya. Itu yang dalam hati kita, dalam niat hidup kita lah seperti itu. Kita akan berusaha menjadikan diri kita memberikan manfaat untuk orang lain dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita. Just even smile, dengan sebuah senyum pun kita berikan manfaat untuk orang lain dan jaga mulut. Nggak pernah itu bicara orang yang tidak senang mendengar mulut kita. Itu jalan-jalan menuju keselamatan. Itulah jalan orang-orang yang katanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan-jalan tarekat. Harus dikejar dengan akhlak, dengan kasih sayang. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang. Kalau kita sayang sama orang lain, jangan disakitin. Mulut jaga aja, ngomongnya orang lain akan tersinggung. Orang lain akan sakit hati. Buat apa dia ngomongin itu? Diamin aja udah. Kalaulah kita belum bisa membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan, jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Itu artinya kita sama aja jeleknya sama dia. Gak ada bedanya jeleknya itu. Paling tidak kita tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau akhlaknya Nabi, para wali itu kan, mereka sanggup membalas kejelekan dengan kebaikan. Luar biasa gitu. Kita belajar dalam hidup kita. Itulah menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata cuma zikir kita, puasa kita, tidak. Setelah mati pun puasanya hancur-hancuran pun dia sholatnya benjut kepalanya pun, kalau akhlaknya buruk dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya habis terus. Habis dikikis oleh perbuatan buruknya terus. Di hari akhir dia bawa pahala banyak. Diminta orang banyak sih. Ya Allah, dia pernah nyakitin hati saya. Pindahkan pahalanya. Pindahin. Ya Allah, dia pernah ngomongin nggak enak saya. Pindahin pahalanya. Pindahin. Udah habis pahalanya masih orang minta. Ya Allah, dia pernah berbuat jelek kepada saya, pindahkan pahalanya. Udah nggak ada pahalanya, kata Allah. Kalau kita pindahkan dosa saya kepada dia. Itulah huru-hara nanti di hari akhir seperti itu. Kalau kita tidak mampu berbuat kebanyakan yang asal jangan bocor. Asal jangan ngumpulin air seember, bocornya 3 ember. Ngumpulin seember, bocornya 3 ember. Biar nggak ngumpulin cuma semangkok, tapi nggak ada bocornya gitu. Nggak ada bocor. Lama-lama penuh juga gitu. Asal nggak pakai bocor. Jangan pakai bocor, kita jagalah kelakuan kita. Jaga mulut kita. Jaga amanah untuk tidak melakukan melanggar amanah orang lain. Hati-hati terhadap janji. Hati-hati terhadap utang. Jangan mati bawa utang. Nabi itu menolak menyolatkan orang yang punya utang. Beliau tanya, jangan punya utang. Kalau punya, beliau nggak mau menyolatkan. Ada yang tanggung, ada yang menanggung nggak? Baru beliau sholatkan. Gitu. Terhalang orang masuk surga karena hutang, itu kalimat Nabi. Jangan mati bawa utang. Gitu. Ya, di antara hal-hal itulah jalan-jalan menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan tarekat kita mendekat kepada Allah dengan kita baca. Utamanya kan mula-mula kita buka dengan istighfar 2 kan. Satunya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Luar biasa, istighfar ini luar biasa. Hampir nggak ada istighfar bisa mengalahkan istighfar ini kecuali doa sayyidul istighfar. Ini kata Nabi, orang naik tempat tidur baca 3 kali aja Allah mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita biasakan 100 kali. Yang satu lagi, ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang kita buat kepada manusia. Asal jangan parah-parah gitu. Itu setiap hari kita baca 100. Itu udah rutin aja gitu. Udah bagian dari hidup kita. Kita nggak akan tidur sebelum menyelesaikan 100 tadi. Kemudian kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Itu zikir itu luar biasa. Itu saya dapatkan langsung dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan membuat kekuatan jiwa kita kuat sekali.
Jiwa kita kuat sekali untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 saja. Nah, baru kita masuk ke dalam inti zikir kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, zikir kita adalah asma Allah al-Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Untuk orang yang baru mulai ngerjakan 16.641. Kalau zikir kita mendekat kepada Rasulullah, intinya ada di salawatnya. Intinya salawat. Ini salawat, asal pakai salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang paling sedikit. Karena perintah Allah dalam Quran pun, shollu alaihi wa sallim wa taslim, salawat dan salam. Jadi jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Salat tidak sempurna. Salat tidak sempurna. Saya cerita, saya pernah tegur. Saya sedang tawaf, lagi baca Allahumma sholli ala nuril anwar. Saya ditegur. Pegang pundak saya kalau salawat harus pakai salam ya. Ta'arif. Ngerti? Ya harusnya Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar. Harusnya begitu salawatnya. Jadi salam dalam salawat itu bukan hal kecil, itu hal besar. Ternyata itu hal besar. Emang terbukti bahwa Allah pun memerintahkannya pun salawat dan salam. Jadi kalau sekarang Kiai, saya sudah menyelesaikan 70 hari mendekat ke Rasul, 40 hari mendekat kepada Allah. Gabungkan keduanya. Jadikan amal rutin kita every day, setiap hari sampai kita mati. Sampai kita mati itu akan kita kerjakan. Gimana gabungkannya? Kalau yang pembukaannya tadi tetap ada. Dua istighfar dan 1 subhanallah. Dan kemudian latifnya kurangin aja ya latifnya. Sekarang nggak 16.641 lagi. Cukup sekitar 3 kali 12.900 berapa tuh Pak Haris, berapa tuh? 3 kali 12.900. 3 kali 1.290, maaf. 3 kali 1.290. 3.870. Ya, bulatkan 4.000. Oke. Salawatnya itu kalau salawat yang pendek kayak tadi 1.000. Nah, kalau yang pendek boleh kurang. Kalau salawatnya salawat Kamila, salawat Naria, boleh kurang. Dihitung-hitung sendiri aja, ditimbang-timbang aja berapa kuatnya. Karena salawat itu akan menyampaikan tangan kita ke tangannya Rasulullah. Kalau kuat 1.000. Kalau nggak cukup, Kiai, saya besok harus kerja, saya nggak tidur. Kalau nggak, ya atur waktu kita. Kapan kita zikir, kapan kita kerja, kapan kita harus nyiapkan waktu buat kerja, kapan kita jaga badan kita. Kalau orang-orang seperti saya sudah kerjanya semuanya aja, saya enaknya aja ya, kita bisa lebih patuh. Kalau orang masih kerja masuk pagi-pagi, pulang sore-sore, ya aturlah sedemikian rupa. Sampai kita masih punya waktu istirahat di malam hari. Tapi intinya adalah asma Allah al-Latif itu, ya Latif itu membukakan pintu hati kita. Itu tabir-tabir antara kita dan Allah itu rubuh satu persatu. Kita akan makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara salawat kita adalah mendekatkan kita ke Rasulullah. Kita pegangin tangan. Ini udah banyak sekali jemaah saya sudah ketemu Rasulullah. Saya senang sekali. Banyak sekali ketemu Rasulullah. Semuanya saya pengen semuanya ketemu Rasulullah. Dan ketemu Rasulullah itu kan belum akhir perjalanan. Itu berawal perjalanan. Awal perjalanan kita untuk meniti, untuk mendekat kepada Allah lebih jauh lagi. Apa sih lebih jauhnya, Kiai? Lebih jauhnya pertama adalah kita mulai belajar yang dibilang fokus itu seperti mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mematikan rasa, melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar, hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dipikirin. Cuma Allah yang ada. Zikirnya bisa ya Allah, Allah, Allah. Bisa ya Latif, ya Latif, ya Latif. Manusia itu sifatnya pembosan. Pembosan kalau kita lagi udah bosan ke ya Latif, udah ganti ya Qadir, ya Qadir, ya Qadir. Intinya adalah hati kita tidak lepas kepada Allah. Ada satu lain yang harusnya saya sampaikan, tapi saya bisa sampaikan dalam forum yang terbuka seperti ini. Tanya aja ke saya jawab itu. Hanya saya jawab dalam japri, saya akan jawab. Tapi intinya adalah bagaimana kita memfokuskan hati kita mati perasaan kita, yang adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang ada satu tahapan lagi yang harus dilakukan gitu. Tapi inti awalnya adalah fokus, mematikan rasa, mengheningkan cipta, melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 ya Latif, ya Latif, ya Latif. Seperti itulah. Insya Allah kita akan mulai melihat banyak rahasia-rahasia yang kita nggak bisa ceritakan. Dan kita akan senang besok ada di situ. Seperti kita menyelam ke dalam lautan. Kita mulai dilihat di lautan itu ada banyak binatang bagus-bagus, ada ikan. Tapi ya perhatian jangan teralihkan kepada ikannya gitu. Banyak orang begitu masuk ke dalam dia liatin ikan terus. Bagus-bagus nih ikannya, ikan hias, banyak permata. Tetap
Jangan terulang, jangan teralihkan kepada kita terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti awalnya. Itu baru pelajaran dasarnya. Memang ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang paling benar sebenarnya kalau tahapan itu harus pisahkan diri. Paling bagus itu kita sendirian di kamar 40 hari aja. Terbuka insya Allah. Setelah terbuka. Terbuka itu kita sudah mulai punya rasa yang kita punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serasa kita bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nggak bisa diomongin. Wahabi nggak akan ngerti ilmu itu. Ayo adinda Wahabi, Anda ikutin saya. Nggak usah bilang ke saya ngikutin, nggak usah. Ikutin aja. Antum akan menikmati. Antum akan menikmati di mana hati kita dekat sekali kepada Allah. Menikmati salat antum. Akan menikmati kedekatan kita kepada Rasulullah. Saat itulah kita berusaha salat dengan khusyuk. Dan salat itu kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum aw lisanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat dalam salat kita itu kan bukan mulut kita, lisan kita, wah tajwidnya bagus banget itu. Oh, lagu-lagu bagus. Bukan rupa kita. Yang Allah lihat kan hati kita. Jangan salat itu cuma mulutnya yang bagus. Wah, tajwidnya hebat. Sementara dalamnya apa? Maaf, isinya sampah semuanya gitu. Jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat yang fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail yang lalai di dalam salatnya. Dan nggak mungkin antum bisa salat bisa menghadap kepada Allah kecuali melalui jalan seperti yang saya ajarkan sekarang. Berdekatlah kepada Allah dengan hati. Mulailah minta ampun kepada Allah. Mulai mengenal Allah dengan tafakur kita, dengan merenung, melihat alam semesta, melihat Al-Quran. Antum mengenal Al-Quran, bagus sekali itu. Al-Quran ditafakurin, direnungi maksudnya. Bandingkan dengan ayat yang lain. Itu akan membukakan pintu akal kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ujung adalah mengenal Allah dengan hati kita. Kalau itu modalnya ada kesucian hati. Hati yang suci apa? Suci dari dosa dan suci dari penyakit hati. Karena Allah itu Maha Suci. Allah tidak bisa didekati hati yang belepotan penuh dosa. Nggak mungkin, mustahil gitu. Hati yang belepotan penuh dosa itu yang kumpul adalah majelis setan. Itulah kata Nabi, kejelekan tarik-menarik pada kejelekan yang lain. Sementara hati yang bersih, yang kumpul adalah para malaikat. Jadi awalan perjalanan rohani adalah kita bagaimana membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari dosa dan dari penyakit hati. Itu baru awalan. Itu pun menjaganya susah, karena setan terus akan berusaha mengotorin hati kita kembali. Itulah kita harus puasa tadi. Harus puasa, hari zikir, hati kita kuat sekalian tidak tergoda oleh godaan setan. Supaya kita tetap hati kita bersih terus. Jangan mati bawa dosa. Siapapun orang mati bawa dosa pasti disiksa dalam kuburnya. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Jangan mati bawa dosa. Jadi bagaimana caranya Kiai? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Every day kita minta ampun, bersihkan hati kita dari dosa, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dari takabur, ujub, riya, sum'ah, iri, dengki, dendam, hapuskan dari hati kita. Hati kita damai. Hati kita damai, nggak ada dendam, nggak ada benci. Tadi itu saya tambahin penjelasannya Ustaz Sukri. Kalau kita melihat orang sedang berbuat jelek, jangan langsung dihujat gitu. Wah, dasar tukang zina dia. Kata Nabi, satu kali kejadian itu akan terjadi pada dirinya sendiri sebelum dia mati. Paling tidak sekali dalam hidup akan terjadi kejadian seperti itu. Jangan dihujat, harus mana kita kesian kita. Kita kesian itu saudara kita. Aduh, kesian sekali. Kedua, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, itu bukan saya. Udah Allah takdirkan kita yang seperti itu. Alhamdulillah, terjadinya ke orang lain, bukan ke kita. Makasih ya Allah. Yang ketiga, kita doakan dia. Mudah-mudahan dia ketemu jalan keluar, jalan kembalinya. Itu harusnya sikap hati kita seperti itu. Baru Allah sayang kepada kita. Dan malu sumpahin, dasar lu tukang zina. Dasar lu, brengsek. Kalau sudah seperti itu akan terjadi pada dirinya sendiri. Sekali sebelum dia mati. Kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang, kalau itu saudara kita kesian. Kesian sekali. Terpeleset di dalam dosa. Ya, kita doakan supaya dia ketemu jalan kembalinya. Dan jangan dihujat kita. Jadi akhirnya, itulah mulutmu harimau itu betul gitu. Mulutmu harimau. Kebanyakan orang kecebur ke neraka jahanam itu karena mulutnya. Jadi siapa orang belum bisa melihara mulutnya, hampir pasti dia akan kecebur ke neraka jahanam. Bukan dari saya, kata Rasulullah. Hampir pasti. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia umrah, meskipun dia haji. Kalau di akhir hayatnya itu mulutnya tetap jahat, dia pasti akan disiksa dalam neraka. Disiksa dalam kuburnya. Gitu. Ayo pelihara mulut kita, jangan menghujat orang lain. Biar aja kalau orang ngomong apa silahkan aja gitu. Silahkan aja. Nggak usah pusing gitu. Jangan pernah berpikir supaya orang mau ngomong tentang kita yang bagus-bagus. Nabi segitu bagusnya dijelekin orang. Nabi kurang bagus bagaimana sih? Orang masih ngomong yang jelek tentang beliau. Apalagi kita, apalagi saya emang jelek. Dasarnya mau jelek, kalau orang ngomong jelek tentang saya normal-normal aja, nggak usah marah gitu. Nggak usah marah gitu, emang kita jelek. Nggak usah heran gitu. Jadi karena sesaat sih sebagai manusia, ya ada aja gitu kepikiran gitu. Kok bisa-bisanya sih dia ngarang cerita kayak gitu? Dia ketemu saya katanya di Jeddah, lagi jalan sama perempuan pakai cadar bawa anak kecil.
Bisa cerita ngarang cerita seperti itu. Kalau saya punya anak, saya pasti akan bawa ke sini. Saya nggak akan pisahin anak saya jauh dari saya, itu nggak mungkin, mustahil dia ada di Jeddah, saya di Jakarta, nggak mungkin. Satu lagi mulai kejem lagi, ketemu di tempat nyaratin anak, katanya lagi bawa anaknya di sunat. Tapi nggak usah pusing, kalau saya ngomong tuh bukan saya dendam, saya ngajarin aja kalian. Itu akan terjadi. Siapapun orang mendekat kepada Allah pasti akan mengalami seperti itu. Dia akan diganggu oleh setan melalui manusia. Setan itu manusia itu. Setannya manusia yang kemudian dia menyebarkan fitnah, menyebarkan cerita jelek. Lurus saja, Allah akan melindungi kita. Yang penting kita selamat. Yang penting kita selamat dari fitnah orang. Kalau kita beramal juga nggak cari-cari muka, dipuji-puji orang kok. Saya malah minta semua murid ngaji saya, kalau sayang sama saya jangan pernah puji-puji saya. Jangan pernah gitu. Wah, memang Pak Suhari itu hebat tuh, kalau doanya dikabul. Jangan pernah. Karena Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, dan maha pencemburu. Dia nggak mau ada satu dipuji-puji selain dirinya sendiri. Jangan pernah saya jelek, nggak ada bagus-bagusnya. Paling tidak jangan dipuji-puji. Karena kalau kita dipuji-puji, kata Nabi, kamu patahkan lehernya. Kamu patahkan lehernya, kata Rasulullah. Kalau kita lagi muji orang, berarti kita lagi matahkan tulang lehernya dia. Kesian sekali kan? Sangat kesian. Jadi jangan dipuji dan dipuji gitu. Nggak ada. Saya ibadah bukan pengen dipuji. Saya ibadah cuma cari ridhonya Allah. Cuma kepengen besok dekat Rasulullah. Cita-citanya nggak banyak, tapi berat. Citanya nggak banyak, pasti nggak banyak, tapi berat. Cita-citanya kepengen baris di belakangnya Nabi. Pas di belakangnya Nabi, ya Nabi ikutan. Jadi dalam hidup kita mengharapkan nama yang bagus-bagus, pasti dipikirin. Pasti dipikirin orang ngomong jelek, ngomong bagus, malah saya kepengen, jangan puji-puji saya di belakang saya, jangan, please. Kalau sayang sama saya, jangan. Itu sedang menghancurkan saya. Sedang menghancurkan saya, secara tidak sadar, antum sedang menghancurkan saya. Jangan. Coba lihat perjalanan rohani para ustadz-ustadz itu. Kalau dia sudah terkenal, nggak usah sebut nama ya, terkena jatuh ke bawah gitu, karena banyak dipuji-puji orang, puji-puji sama orang, wah hebat ya gini gitu. Allah yang murka, Allah maha pengasih, maha penyayang, dan maha pencemburu. Maha pencemburu, dia nggak mau ada suatu puji dan puji kecuali dirinya sendiri. Kita mah nggak ada bagus-bagusnya, bisa begini karena Allah, terserah Allah aja. Mau dimasukkan surga, mau masukkan neraka, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah 5:30, cepat sekali waktu berjalan. Jadi yang penting saya lagi mengajak tadi apa kalimat terakhir saya dalam pengajaran itu buat yang kalian katanya ngaku sudah selesai 40 70 hari, coba gabungkan dua-duanya. Sekarang setiap hari ada inti bacaan kita tuh ada Asmaul Alatif, itu jumlahnya cuma 3 kali 1290. Tadinya tuh 129 kali 129 ternyata. Tadinya 109 kali 109, sekarang cuma 30 kali 129. Cuma 4.000 kira-kira. Segitu 4.000 oke. Itu adalah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salawat kita itu mendekatkan kepada Nabi. Kejar sampai ketemu Nabi. Bisa. Pasti bisa insya Allah. Pasti bisa insya Allah. Asal fokus saja. Asal tadi jaga salawatnya. Kita makan, kita mulut kita bismillah, hati kita salawat. Yang pendek. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yang pendek aja. Hati kita penuh kecintaan kepada Nabi. Kalau kita tidur, kita pegangin tangannya sampai ketiduran. Kita cinta kepada Rasulullah. Kita akan bilangin Nabi, mau ikutan ya Rasulullah. Itulah bekal kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sampai kepada Nabi melalui guru kita. Kalau kita mau guru kita nggak punya rasa hormat aja kita nggak punya rasa hormat, tidak lazim, tidak khidmat sama guru kita. Hokam tangan kita akan sampai ke Rasulullah. Hokam akan sampai ke Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah urutannya. Urutannya seperti itu. Cari, pegangin tangan guru kita yang benar. Kalau guru itu kan nggak minta apa-apa dari muridnya. Yang minta dikasih uang, nggak minta apa-apa kok. Tapi murid harus sadar bahwa dia nggak akan sampai kepada Nabi kecuali dia menghormati gurunya, kecuali dia bersikap sebagaimana seharusnya seorang murid kepada seorang guru. Kalau gurunya nggak peduli, mau hikmat, mau nggak terserah aja. Gitu. Dia nggak juga saya nggak rugi, dia juga saya nggak untung. Saya pegangin tangan guru saya. Kalau guru saya cium kaki ke beliau. Saya cium kaki, bukan cium tangan ke guru saya untuk menunjukkan saya betapa saya hikmat kepada guru saya. Saya hormat sekali. Dan mereka nggak peduli. Mau cium tangan, mau cium kaki nggak peduli. Cek aja gitu. Cek aja. Kalau orang-orang yang hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat pun hatinya tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tentang Mbah Holil Bangkalan. Itu kakek guru saya. Itu guru dari guru saya yang pertama. Itu kata guru saya yang pertama, bisa salat subuh sembari baca Alhamdulillah Rabbil Alamin sembari benerin jam. Jamnya salah dibenerin. Itu kalau secara syariat sudah batal salat kita.
batal sholat kita. Coba tanya Haris Haryat, tanya Wahabi, batal sholatnya. Yang mereka di dalam diam pun dia menghadap kepada Allah. Wahabi di dalam sujud pun dia nggak ingat kepada Allah. Dalam sujud yang ada cuma ngalamun gitu. Mereka tuh tidak pernah lepas hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembari alhamdulillah sebelum kita jangan tadi kita belum sampai ke derajat beliau. Kita belum sampai ke derajat bagaimana mencintai Allah sebegitunya. Mbah Khalil Bangkalan tuh dia bisa menghidupkan orang mati. Guru saya menyaksikan. Bukan katanya, guru saya menyaksikan bagaimana dihidupkan orang mati. Hidup lagi. Derajat rohaninya sampai seperti itu. Kalau Mbak Khalil Bangkalan bisa menghidupkan orang mati, apakah Rasulullah tidak bisa? Ya Allah, beliau guru besarnya. Beliau guru besar, pasti beliau bisa. Tapi beliau kan tidak pernah mau menunjukkan itu. Kalau sekarang saya ketemu Mbah Kiai Mangli di Masjidil Haram, kita salam-salam, saya cium tangan, dia ciumin kepala saya. Sampai di Indonesia, saya telepon ke rumah. Singgahnya tanya santrinya, Mbah Yai sudah sampai dari Mekah? Jawabannya apa? Mbah Yai tahun ini nggak berangkat ke sana suci. Mau saya ketemu di Mekah. Jadi itu bukan kebetulan ketemu, tidak kebetulan. Itu memang sengaja beliau datang menemuin saya. Cuma mau cium tangan kepala saya, karena beliau sayang, Mas, alhamdulillah. Mereka orang-orang sanggup seperti itu. Bismillah dia sampai di Mekah. Apakah Nabi tidak bisa seperti itu? Ya bisa lah pasti. Rasulullah pasti bisa. Tapi beliau selalu bilang, saya takut disembah-sembah oleh umat saya. Saya takut disembah-sembah oleh umat saya. Tapi kan beberapa kali beliau menunjukkan hal seperti itu. Yang paling ajaib itu kan kejadian perang Handak yang sahabat satu orang motongkan kambing, bilang ke Nabi, saya motong kambing, Nabi, tapi kambingnya kecil. Kata Nabi, makan. 11 orang masuk, udah gitu keluar. Makan, masuk, makan lagi. 3.000 orang bisa makan 1 ekor kambing. Itu beliau menunjukkan derajat rohani beliau. Itu menunjukkan insan kamilnya beliau. Kalau lagi perlu, keluar tuh. Kalau nggak keluar. Terus tuh kemah-kemah orang kafirin yang sedang membulak adu Madinah tiba-tiba hancur terjang angin. Badai salju yang dingin mereka ninggalkan Madinah tanpa hasil. Di situ beliau menunjukkan derajat rohani beliau. Tapi beliau nggak bilang tuh, saya yang doa tuh. Saya yang doain tuh supaya tuh hancur. Nggak pernah beliau seperti itu. Nggak pernah Nabi seperti itu. Kejadian pada waktu Makkah yang dari tangan beliau keluar air. Itu tercatat dalam hadis sahih. Para sahabat semua duduk di situ, minum di situ. Itu dalam keadaan kepepet di mana sahabat bilang nggak ada air, Nabi dari tangan beliau keluar air gitu. Sekali-sekali keluar gitu. Hal seperti sekali. Itu kapan mulai beliau seperti itu? Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itulah beliau menyampai ke derajat insan kamil beliau. Jadi tahapan Nabi hidup beliau itu kebagi 2. Setelah Isra Mi'raj, beliau sampai ke derajat seperti itu. Beliau bisa nyampe kemana aja dengan selangkah-selangkah. Beliau bisa apa aja beliau bisa kerjakan. Makanya waktu hijrah dari Makkah ke Madinah dikejar oleh Suraqah. Ungkus pedang. Abu Bakar Siddiq sudah ketakutan, Nabi tenang aja. Tenang aja. Begitu dekat bumi, telan Suraqah. Masuk kudanya ke pasir. Muhammad, saya janji nggak ganggu kamu, didoain keangkat. Dia kejar lagi Nabi. Bumi, telan Suraqah. Telan sekali lagi. Di situ beliau menunjukkan derajat rohani beliau, derajat insan kamil beliau. Tidak ada yang bisa celakakan beliau. Kok beliau dalam perang-perang berikutnya kok seakan-akan kena giginya, kena panah, kena segala macam. Ya itulah beliau menunjukkan sisi kemanusiaan beliau. Saya manusia biasa. Itu Muhammadun basarun makhluk basar bal huwa kayakuti bainal hajar. Muhammad manusia seperti yang lain. Beliau nggak mau menunjukkan hal-hal yang karomah istimewa seperti itu. Saya takut disembah-sembah oleh umat saya. Sama seperti Isa Al-Masih. Gara-gara bisa ngidupin orang mati terus akhirnya sembah-sembah. Menjadikan dia anaknya Tuhan. Beliau nggak mau. Beliau melahir dikenal sebagai manusia biasa. Itu ilmu tapi diturunkan kepada beberapa sahabat. Abu Bakar, Umar, Ali, itulah yang di belakang hari akan menurunkan para wali-wali Allah. Karena ilmu itu diajarkan Nabi, ilmu untuk orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Jadi kalau bicara soal salat tasbih, nggak ada dalilnya katanya. Ya carinya antum di hadis nggak ada dalilnya. Cari di pondok-pondok tarekat ketemu dalilnya itu. Kalau antum ngikutin jalan kita, coba ikutin. Kalau antum sampai kepada kedekatan kepada Tuhan, antum bertanya kepada Allah, insya Allah Allah dengan kasih sayang Allah akan menjawab gitu. Allah akan menjawab. Tapi jangan pamer-pamer. Saya juga nggak bisa kayak gitu, cuma sekali-sekali aja. Sekali-sekali lah, sekali-sekali. Kebanyakannya nggak bisa. Ya, jadi kita ketemu, berarti minggu depan kita nggak ketemu. Saya belum balik dari umrah, minggu depannya kita ketemu. Habis itu saya 2 minggu ada di Jakarta, saya umrah lagi. Ya, selama Ramadan ini banyak sekali jadwal umrah, tapi itulah yang harus saya kerjakan gitu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan zikir dan doa. Keburu nggak zikir kita ya?
Berapa menit lagi? Berapa menit? Oh, kita bisa zikir saja. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Ja'far Ibrahim Shalom al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadra Adam alaihissalam wa mina Hawa wa Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh alaihissalam wa Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayyub alaihissalam wa Su'aib alaihissalam wa Zulkifli alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam wa Samuel alaihissalam dan alaihissalam Luqmanul Hakim alaihissalam wa Al-Hadrah Hidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Sadaqal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijah wa salamah. Yalhum al-Fatihah. Ya'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rahi jami awliya ilahi ta'ala min masarikil ardi ila mughribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha usutan ila hadrati sayyidina maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Wais Qarni wa Syekh Junaidi anak Sabandi wa Syekh Al-Badawi wa Syekh Rifai wa Syekh Al-Buni wa Syekh Tizani wa Syekh Ibrahim Ibrahim al-Hawas wa Ibrahim al-Horosani wa Syekh Jafar Rasidi Masih Abu Yazid Al-Bustami, Masih Yusuf Al-Hamdani, Masih Abdul Sulami, Masih Ma'rufil Qurhi, Masih Sri As-Sakti, Masih Habibul Ajami, wa Tayyibati Sufiyya, Musulihim, Buruhim, Ahli Baitihim. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah hidir alaihissalam, walhamdulillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman hadrati Syekh Jumadil Kubra yang Sunan Gresik, Maulana Maghribi, Maulana Ishaq, Wa'ilra yang Sunan Ampel, tentang Sunan Giri, Sunan Yakin, Sunan Bonang, Sunan Darajat, Sunan Kalijaga, Sunan Mulia, Sunan Kudus, Syekh Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadur hidir alaihissalam, bila hadur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadratis Syekh Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon. Wanyimas Panatagama Pasambangan, Wabahku, langsung sang Cirebon, Girang, Syekh Mursadatillah, Syekh Bajanilah, Syiratil Kahfi, Lijami Aulia, Gunung Sumbung, Gunung Jati, Wasolihim, Aburohim, Bali Baitin, Pasun Banten, Moran Hasanuddin, Bramahadrat, Sebagian Kemal Muhammad, Sultan Haji, Syekh Mansur, Tuagung Sabah, Syekh Sultan Syekh Param Purba, yang sudah ada Busir, Taka, Tua Syekh Param di Keterapaian Sagiri, Syekh Habib Hussein bin Abu Bakar Alaihi Surah Batang, Muhammad Brahman Al-Kumpung Badan, Naki ini menyambung buat muslimin. Al-Hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Rahim Mbah Fajar Ibrahim bin Syarimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi marana subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah min kulli halin wa ni'matin wallahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul ma'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul ma'dil amin. Illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul ma'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul ma'dil amin. La ilaha illallah
al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 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 Subhanallah wa bihamdi, il azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil 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 azim, astagfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 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 wasallam. Sebelum kita berdoa, tadi itu bacaan-bacaan Pak Sukri itu
yang tadi Pak Sukri ajarkan, ada di buku ini. Zikir dan doa warisan para wali Allah. Ini buku bisa diambil, nggak pakai bayar, gratis. Pak Suharli yang ngasih. Ini bisa diambil di Ibu Dewi Metik. Saya tinggalkan di Ibu Dewi Metik, di Ibu Nita, atau di Bu Tia, masing-masing saya tinggalkan 100 buat kalau ada yang perlu minta ke mereka. Bisa diambil di istri saya, Ibu Melani. Bisa diambil di Dr. Cut kliniknya, kalau untuk pasien-pasien Dr. Cut bisa diambil Dr. Cut. Bisa diambil di Bu Mai Ukas. Nanti kita tinggalkan Bu Mai Ukas. Bu Mai Ukas banyak teman-temannya. Bisa diambil lagi di Tetet ya, buat teman-teman di Minang sana saya kirimin 100 nanti. Buat saya tinggalin lagi di Bu Uya Omar. Bu Uya buat teman-temannya di Bintaro, cari di Bu Omar. Gratis. Cuman kalau mintanya banyak ya gantilah ongkos cetaknya. Ongkos cetaknya berapa Bu ini? 25.000. 35.000. Kalau cuma 2 aja gratis. Kalau minta 10 ya gantilah ongkos cetaknya supaya bisa nyetak lagi kan. Dengan uang itu kita cetak lagi ya. Kalau ambil 2 aja gratis. Bisa diambil di ibu-ibu tadi. Ini buku bagus sekali. Buku saya yang nyusun, tapi itu dijelaskan apa hebatnya surat Al-Ikhlas. Kita baca Al-Ikhlas, terus mereka nggak tahu surat itu hebat banget gitu. Harganya sepertiga Al-Quran, dibaca 10 kali Allah buat istana dalam surga. Luar biasa. Kita bisa lihat manfaat-manfaat dari ayat-ayat tadi. Ayat-ayat tadi yang dibaca Pak Sukri. Malah ini lebih komplit. Pak Sukri tadi nggak ada ayat At-Taubah, nggak ada ayat 5, ayat 7, ayat 15. Di sini ada. Baiklah kita doa. Kita doa yang khusyuk. Khusyuk menghadap kepada Allah. Yakin Allah akan mengabulkan doa. Yakin. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang sudah berjanji. Minta mas saya kabul kata Allah. Dan dia tidak pernah salah janji. Dia selalu benar dengan segala firman-Nya. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Adada ma alimullah wa zinata ma alimullah wa mil'a ma alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'il mursalin bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat yang begitu banyak. Tidak sanggup kami hitung satu persatu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu biyadikal khair kulluhu, wa ilaika yarjul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni. Berikan kami kekuatan ya Allah agar dapat melaksanakan segala perintah. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudhatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka.
Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika. Ilahana ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, yamhullahu may yasya'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika. Ilahana ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal, yang banyak untuk kami ibadah kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin adada anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitul lagi absut rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan masyian halalan. Ubsut alaina rizqan masyian halalan min kulli jihatin min hazaini goibika. Bighairi minati mahlukin bima diberikan wa karumika ya Rahman. Ilahana ya Allah. Sebagian kami menderita sakit autoimun, sebagian kami menderita sakit diabetes, sebagian kami menderita penyakit darah tinggi, sebagian kami bermacam-macam penyakit kami menderita. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit yang kami derita. Anta syafi, anta syafi, anta syafi ya Allah. La syifa la syifauka, syifaan la yursakuman ya Allah. Birahmatika ya syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Arhamar Rahimin. Ilahana ya Allah, memohon kehadirat-Mu. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran. Wa la yaghfiru dzunuba anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana khata'ina kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirruhum. Allahumma an'isna wajburna wahdina li ahsanil amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasfu sayyi'aha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bika rabbana min jahil wala'i wa darakis saqa'i wa su'il qadasi matakil adai. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dan seluruh saudara-saudara kami. Jauhkan bangsa rakyat kami dari segala musibah, dari segala bencana tsunami, bencana gempa bumi, dari segala macam bencana ya Allah. Na'udzu bika rabbana min jahil wala'i wa darakis saqa'i wa su'il qadasi matakil adai. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma hafadna min baini aydina wa min khalfina wa min aminina wa min samilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azmatika an min tahtina. Allahumma afina fi abdanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal fakri. Na'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghiitsu fa aslih lana syarana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Na'udzu bika min jawli ni'matika wa tahuli afiyatika wa fujati ni'matika wa jami'i sahawatik. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la yasba'u min da'watin la yastajab lah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma tawalla marana, Allahumma tawalla marana wa sayyid sadana wa qdi hajatana wa asir amwalina wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa asin amrana fi ta'atika wa ta'at rasulika bi mardatika. Waj'al minal faizina fid dunya wal akhirah. Waj'al minal faizina fid dunya wal akhirah. Waj'al minal faizina fid dunya wal akhirah. Ilahana ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami,
dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang Maha Suci. Tuhan kami yang Maha Kuasa. Tuhan kami yang Maha Agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu. Dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Bikaramati Abuya Fujar Ibrahim, Bikaramati Abuya Fujar Ibrahim, Bikaramati Abuya Fujar Ibrahim, Bikaramati Abuya Iming Bunyamin, Bikaramati Abuya Syekh Abdul Qadir Jailani, Bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, Bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, Bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, Bisafalti Rasulullah Sallallahu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Birahmatika ya Arhamar Rahimin, Birahmatika ya Arhamar Rahimin, Birahmatika ya Arhamar Rahimin, Birahmati Azizul Hakim, Birahmati Aliyul Azim, Birahmati Qawiyul Matin, Birahmatika Ghafurur Rahim, Birahmatika Salamul Mu'min, Birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Birahmatika ya Qadiyal Hajat, Birahmatika mujibud da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adadahun fi wadadu nafsihi wa jinata arsmati kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi fajrul rahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.